Saudara, kita akan melanjutkan bedah politik SMRC TV bersama Profesor Saiful Mujani, dan topik kali ini akan melanjutkan topik minggu lalu, dan kita akan masih membicarakan tentang 25 tahun reformasi di Indonesia. Pak Saiful, minggu lalu kita membahas tentang kondisi ya demokrasi kita setelah 25 tahun berdasarkan data-data internasional, dan kemudian juga evaluasi yang diberikan oleh Pak Saiful sendiri yang berdasarkan pada beberapa tuntutan reformasi ketika itu. Nah, sekarang kita ingin melihat pada masyarakat kita sendiri ya, bagaimana preferensi mereka terhadap demokrasi, juga tentang evaluasi mereka terhadap bagaimana demokrasi dijalankan ya sejauh ini. Dan juga penting sekali kita bahas tentang kondisi kebebasan sipil, kan adalah salah satu aspek yang sangat penting di dalam demokrasi itu sendiri. Kita tahu misalnya tentang preferensi pada demokrasi ini, saya baca ya beberapa tulisan ya, dari Stephen Foa dan juga Yasha Mound. Dia meneliti bahwa di beberapa negara demokratis di Eropa, di Amerika, preferensi pada demokrasi ini agak menurun di kalangan anak-anak muda di sana, sehingga mereka menyimpulkan bahwa ini masa depan demokrasi agak terancam ini di negara-negara yang sebenarnya menjadi negara yang paling kuat demokrasinya di dunia. Nah, bagaimana kondisi kita di Indonesia, Pak Saiful? Bung Saidiman, terima kasih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, sebagaimana yang dilakukan oleh FOA tadi ya, yang Anda kutip, dan para ahli demokrasi di dunia, untuk melihat evaluasi publik ya, itu juga sah bertanya kepada publik bagaimana mereka menilai demokrasi, kinerjanya seperti apa, juga bagaimana komitmen mereka terhadap demokrasi. Itu adalah ukuran-ukuran yang digunakan untuk melihat demokrasi di sebuah negara. Kita sudah melakukan ini sepanjang reformasi ini, Bung Saidiman. Kita punya ukuran yang sama tentu saja supaya bisa dibandingkan dari waktu ke waktu. Preferensi terhadap bentuk rezim, sebenarnya bentuk rezim itu sistem pemerintahan yang dimaksud rezim itu kan di dunia ini setidak-tidaknya ada dua lah yang paling sederhana kalau mau kita sederhanakan, yaitu rezim demokrasi dan rezim autokrasi atau otoritarianisme gitu ya, otoritarianisme. Sebut contohnya adalah RRC sebagai satu contoh dari otoritarianisme. Kemudian demokrasi contohnya ya misalnya Inggris misalnya, kan kayak gitu di dunia. Kita adalah membandingkan antara waktu zaman Pak Harto ya otoritarianisme, zaman sekarang zaman reformasi adalah demokrasi. Nah, menurut berbagai studi, kalau masyarakat atau publik pada umumnya itu punya komitmen terhadap demokrasi, misalnya dia punya keyakinan, punya sikap, punya pandangan bahwa demokrasi itu walaupun tidak sempurna adalah sistem yang terbaik bagaimanapun dibandingkan dengan sistem yang lain untuk negara di mana dia hidup. Misalnya kalau saya tanya Bung Saidiman, apakah sistem pemerintahan macam apa yang menurut Anda terbaik untuk Indonesia? Kalau jawabannya adalah bukan otoritarianisme, tapi demokrasi, dan jumlahnya itu komponen yang sangat besar dari masyarakat, maka dipercaya itu akan mempengaruhi kondisi demokrasi di negara tersebut, termasuk di negara kita. Jadi kalau rakyat atau masyarakat Indonesia dalam jumlah yang sangat besar, mayoritas, bahkan mayoritas besar, itu yakin dengan demokrasi, maka itu sebuah sebuah kondisi yang akan membantu setidaknya demokrasi di negara kita akan stabil. Itu Bung Saidiman. Jadi ada aspek normatifnya. Orang percaya dulu ya demokrasi memang yang terbaik untuk negara kita. Harus ada prasyarat itu. Kalau pada tingkat itu saja tidak ada, maka demokrasi jangan berharap bisa bertahan. Jadi kalau ada orang yang akan melumpuhkan demokrasi, tidak ada yang mempertahankannya, gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, orang mikir dua kali. Kalau mayoritas besar, 70% misalnya masyarakat
melihat bahwa demokrasi adalah sistem yang terbaik, maka orang mikir dua kali kalau dia akan menghancurkan demokrasi. Legitimasinya kuat. Begitu. Legitimasinya secara demokratik, secara populer, kira-kira begitu, itu menjadi sangat kuat. Jadi orang berpikir dua kali untuk berhadapan dengan untuk merusak atau memperlemah demokrasi, karena dia akan jadi tidak populer, kira-kira begitu. Terutama kalau dalam politiknya terbuka seperti kita anut sekarang. Ada banyak kelemahannya, tapi secara umum ya terbuka lah dalam demokrasi kita. Itu Bung Saidiman, pertama ya. Kemudian kedua, kita juga bisa meminta, dan ini dipakai di berbagai negara di seluruh dunia, adalah penilaian publik. Seberapa puas mereka terhadap pelaksanaan demokrasi sejauh ini. Kalau mayoritas mengatakan puas, berarti itu jadi fondasi juga untuk legitimasi terhadap rezim atau terhadap pelaksanaan demokrasi yang di sebuah negara. Kalau tidak mayoritas, tapi kebanyakan misalnya masyarakat tidak puas, nah ini bisa menjadi masalah, gitu ya. Artinya demokrasinya bisa tidak stabil, kira-kira begitu. Atau nanti ujung-ujungnya, kita nggak bisa melaksanakan demokrasi, buat apa kalau gitu? Kan kira-kira begitu, ya kan? Buktinya kita tidak bisa melaksanakannya, buat apa kita menghayalkan sebuah sistem yang tidak bisa kita laksanakan. Nah, itu akan memperlemah demokrasi juga, Bung Saidiman ya. Iman pada demokrasi bisa lemah kalau bermasalah terus. Iya, jadi akan luntur juga pada ujungnya, gitu Bung Saidiman. Nah, dalam konteks itulah kita melakukan studi. Jadi dalam studi terakhir ini bulan Mei ini Bung Saidiman, setelah kita 25 tahun reformasi, kita tanya ya, ada dalam bentuk pertanyaannya adalah di antara pernyataan berikut ini, pada pernyataan mana Ibu setuju, kira-kira begitu, atau Bapak setuju ya, itu pertanyaannya. Pertanyaan apapun sistem pemerintahan yang kita anut, demokrasi ataupun otoritarianisme, tidak ada bedanya. Ada orang yang punya sikap seperti itu. Di studi terakhir kita ada 11,1% yang tidak peduli mau sistem apapun, kira-kira begitu ya. Terus yang kedua, ada 10,6% mengatakan dalam keadaan tertentu, ya, dalam keadaan tertentu sistem pemerintahan bukan demokrasi atau sistem otoritarianisme bisa diterima untuk negara kita. Jadi ini ada toleran terhadap otoritarianisme bisa diterima. Kalau dalam keadaan darurat, sebutlah begitu. Nah, kalau kondisinya seperti itu berarti orang tidak terlalu tebal, dia bisa memaklumi demokrasi tidak hadir gitu ya. Itu ada 10,6% Bung Saidiman. Yang terakhir, walaupun tidak sempurna, demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik untuk negara kita. Nah, itu 70,4%. Jadi ini merupakan modal kultural, biasa disebut modal kultural untuk bisa bertahannya demokrasi di negara kita. Yang tidak punya pendapat 7,9%. Ini kondisinya di tingkat publik, jadi seberapa tebal keyakinan publik terhadap demokrasi. Gitu ya. Jadi ada 70%, jadi ada 20% lebih, 20,7% yang tidak terlalu positif dengan demokrasi gitu ya. Ada itu tantangan seperti itu. Nah, itu Bung Saidiman. Kita lihat kecenderungannya dalam 20 tahun terakhir, setidaknya bahkan ya, yang saya laporkan di sini adalah dari 10 tahun yang lalu, Bung Saidiman ya, 2012. Ya, mulai dengan pertanyaan seperti itu di surveinya itu kita mulainya tahun 2012. Sebelumnya bukan begitu pertanyaannya, karena supaya bisa dibandingkan kita pakai yang bisa dibandingkan dengan kalimat yang kurang lebih sama. Pada tahun 2012, Bung Saidiman, yang positif terhadap demokrasi hanya 56%. Yang tidak positif itu 14 dengan 12, hampir 30%, 26%, kira-kira begitu. Nah sekarang di bulan Mei 2023, 70%. Jadi ada kemajuan. Kalau ditarik ya dalam kurun waktu yang panjang, 11 tahun. Tahun. Itu ada kenaikan dari 56 menjadi 70%. Kita pernah mencapai titik yang sangat tinggi, yaitu pas
setelah pemilu 2019, Bung Saidiman. Jadi ada angka 82%, gitu ya. Jadi ini sebelum bulan Mei ya, bulan Mei 2019 kita tidak punya laporannya. Di sini ada bulan Maret, adanya bulan Oktober, bulan Mei-nya kita nggak punya. Jadi itu angkanya cukup tinggi lah setelah pemilu itu ya. Baru turun kemudian ketika memasuki masa pandemi, gitu ya. Terus turun dan seterusnya sampai 70. Tapi overall dari tahun 2012 sampai 2023 ada kenaikan yang signifikan. Nah, komitmen masyarakat terhadap demokrasi itu, Bung Saidiman, secara nasional. Kita bisa mengatakan bahwa komitmen pada demokrasi di Indonesia ini cukup tinggi ya, karena kita pernah sampai cuman 56%. Betul. Jadi ada kemajuan lah komitmen ini. Itu Bung Saidiman. Nah, kita lihat sekarang bagaimana penilaian atau evaluasi masyarakat nasional terhadap pelaksanaan demokrasi. Apakah mereka merasa puas atau tidak puas dengan pelaksanaan demokrasi sejauh ini. Intinya saat ini ukurannya untuk evaluasi, kita mendapatkan ini. Kalau komitmen tadi 70, Bung Saidiman ya. Kalau pelaksanaannya berapa, itu angkanya sekitar 60% ya. Jadi yang sangat puas dengan pelaksanaan demokrasi sejauh ini, itu 5,6, yang merasa cukup puas 53,3. Kalau dijumlahkan, totalnya 58,9%. Jadi lebih rendah dibanding orang yang yakin tadi ya. Jadi kalau yakinnya ya 70, tapi kalau untuk melihat bagaimana 70 itu dilaksanakan gitu ya, ya tidak sepenuhnya. Jadi lebih rendah. Itu normal saya kira gitu ya. Normal artinya dari secara normatifnya lebih tinggi daripada realisasi dari apa yang diyakini tersebut, Bung Saidiman. Jadi kurang dari 60% orang yang merasa puas dengan pelaksanaan demokrasi, yang merasa tidak puas sekitar 34,7%. Itu, Bung Saidiman. Dilihat dari aspek itu, evaluasi terhadap pelaksanaan, dalam kurun waktu 20 tahun, Bung Saidiman ya, dalam survei kita yang pertama dengan pertanyaan seperti ini, itu udah dimulai tahun 2004. Ya, April 2004, pas pemilihan presiden langsung pertama, waktu itu kita punya pertanyaan seperti ini. Sangat fluktuatif kita lihat ya. Sempat malah di bawah 50%. Itu pada 2008, Bung Saidiman, itu yang merasa tidak puasnya naik. Jadi hampir sama dengan yang merasa puas. Itu yang terburuk. Kemudian juga kita pada sekitar bulan Maret, bulan Juni 2012 ya, kita melihat itu yang merahnya lebih banyak, yang birunya lebih banyak daripada yang merah. Yang biru itu artinya kurang atau tidak puas ini, Bung Saidiman ya. Jadi sempat kita, ini ada peristiwa apa ini? Peristiwa terutama adalah waktu itu ada pelemahan terhadap KPK, cecak dan buaya. Waktu itu ramai sekali waktu itu. Itu satu, kedua kasus korupsi di kalangan elit Partai Demokrat yang tiap hari media memberitakan tentang kasus korupsi, kasus Nazarudin misalnya, dia lari ke luar negeri gitu ya. Itu berhari-hari bagaimana dia ditangkap, dikejar oleh polisi. Dalam hal ini, jadi itu menjadi berita yang sangat besar dan itu membuat evaluasi publik. Oh ternyata demokrasi begini, kira-kira begitu ya. Jadi, nah itu. Kemudian begitu mau perpindahan ke pemerintahan ya, nah kita ada waktu pemilu gitu ya, tahun 2014, Bung Saidiman, kita melihat pemilu dilaksanakan dengan cukup baik, kira-kira begitu. Jadi evaluasi pelaksananya naik kembali jadi 69. Kemudian setelah itu turun lagi dan kemudian mengalami kenaikan lagi. Di sepanjang pemerintahan Pak Jokowi ini, angkanya itu kalau diambil rata-rata di atas 60%, Bung Saidiman. Seperti ini ya. Jadi sempat malah 74%. Pada zaman Pak SBY itu sempat 76%. Tapi cuma sekali gitu ya, ada 72 dan 70. Ini peaknya pada zaman Pak SBY itu pada pemilu 2009. Ya, itu peaknya.
Nah setelah itu pada masa Pak Jokowi itu di angka kurang lebih rata-ratanya sekitar 65 kalau di Anda tarik gitu ya. Tapi ada kecenderungan adalah belakangan agak melemah. Ya dalam 4 tahun terakhir nih Bung Saidiman. Ya. Setelah pemilu 2019. Ya. Walaupun kalau kita lihat ya relatif stabil dibanding dengan masa Pak SBY yang fluktuasi. Betul, sangat fluktuatif. Ini menarik karena apa? Zaman Pak SBY tentu aja demokrasinya kan relatif lebih mudah gitu ya, sehingga sikap masyarakat juga masih wait and see begitu, mudah terpengaruh. Nah setelah lama-lama masyarakat makin belajar, makin tahu oh ini tidak gitu, ini tidak, sehingga kemudian tingkat fluktuasinya lebih kecil pada masa Pak Jokowi Bung Saidiman itu dalam pelaksanaannya. Ini menarik Pak Saiful, saya baca misalnya buku Pipa Norris ya, Critical Citizens, dia menemukan bahwa di negara-negara demokratis itu iman pada demokrasi tinggi, masih kuat, tetapi tingkat kepuasan pada demokrasi rendah gitu. Tapi itu dia sebut itu ya itu gejala yang bagus karena walaupun rendah kepuasannya tapi imannya tapi masih tinggi. Tapi kalau kita ini menarik, iman masih tinggi, tingkat kepuasan juga relatif tinggi nih sekarang. Iya, tapi dibanding iman masih lebih rendah. Iya, lebih rendah. Lebih rendah. Jadi ini pola yang diungkapkan oleh Pipa Norris sebenarnya. Oke. Artinya apa? Evaluasi terhadap pelaksanaannya lebih rendah daripada keyakinannya terhadap demokrasi itu sendiri. Bahwa kemudian mungkin tidak setinggi di negara-negara maju evaluasinya gitu ya. Di kita ini lebih murah. Masyarakat memberikan nilai, sebut begitu. Lebih positif? Ya, lebih positif gitu. Tapi secara umum dia tetap berada di bawah keyakinan terhadap demokrasi. Artinya ini pola yang ditemukan oleh Pipa Norris di banyak negara di dunia. Itu Bung Saidiman. Nah, kemudian kita ingin melihat satu persatu di survei ya. Penilaian terhadap kebebasan. Karena tadi ya, demokrasi terutama di Freedom House, itu identik lah dengan kebebasan, ya, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama dan seterusnya semacam itu. Kita melihat bahwa di sini mulai nih kita punya data kepuasan terhadap kebebasan berpendapat itu 2017 Bung Saidiman ya. Jadi sebelum 2019 penilaian masyarakat terhadap kebebasan berpendapat itu bagus gitu ya. 82 79 gitu ya. Nah begitu memasuki setelah pemilu Bung Saidiman, ini saya kasih tahu, angka ini turun cukup signifikan 79 ke 20% turun. Ini ketika terjadi kerusuhan Mei. Pasca penetapan hasil pemilu. Itu langsung drop gitu ya. Jadi masyarakat menilai waduh orang jadi begini gitu ya, jadi kok ribut, kemudian banyak yang meninggal gitu ya. Hanya gara-gara pemilu tidak diterima hasilnya, kira-kira begitu. Nah setelah itu tidak mengalami pemulihan, belum. Terakhir udah 68 nih Bung Saidiman, tapi belum masuk ke angka yang rata-ratanya di atas 70, sekitar 79 rata-ratanya Bung Saidiman. 80. Jadi dalam soal kepuasan terhadap kebebasan berpendapat itu belum pulih. Pasca terjadinya kerusuhan Mei 2019 Bung Saidiman. Itu satu kebebasan berpendapat. Kemudian kebebasan berkumpul, ya, berorganisasi. Udah mulai mau pulih nih Bung Saidiman. Ini juga pas setelah Mei ya, setelah pemilu itu bulan Mei itu drop turun. Kemudian pelan-pelan, sekarang perlahan-lahan, sekarang udah masuk ke angka 80. Udah mau mendekati angka normal sebelum terjadi peristiwa Mei tersebut, Bung Saidiman. Nah kemudian indikator yang lain adalah kebebasan mengkritik pemerintah. Ini sebelum pemilu 2019 Bung Saidiman, angkanya rata-rata di angka 70%. Setelah itu menurun dan belum pulih. Terakhir ini 59, jadi masih defisit sekitar 10% soal kebebasan untuk mengkritik pemerintah. Jadi di bawah pemerintahan Pak Jokowi yang kedua ini, masyarakat menilai kebebasan orang untuk mengkritik pemerintah menurun gitu ya. Kemudian bicara masalah politik, takut atau enggak, kan itu bagian dari demokrasi. Nah pada sebelum 2014 kita menemukan angka yang sangat tinggi. Ini pas pemilu 2009 Bung Saidiman 78%. Ya. Kemudian memasuki
sampai ini angkanya menurun sampai 2014. Ini Mei 2019 turun, gitu ya. Nah terus sejak itu belum pulih kembali, Bung Sain. Walaupun membaik ya, dari 51 Mei ini yang merusak pemilu penetapan pemilu itu kemudian berperlahan-lahan mau naik dan terakhir 57. Tapi belum kembali ke masa sebelum pemilu, sebelum Mei 2019, Bung Saidiman, di angka 65 ini. Ya. Jadi masih defisit soal kebebasan untuk bicara. Orang dinilai di sini adalah masih banyak yang takut untuk bicara politik. Kemudian kita melihat masyarakat takut ikut organisasi, ini udah relatif pulih, Bung Saidiman ya. Sempat juga mengalami penurunan, tapi sekarang pada posisi terakhir ada 70%, kurang lebih sama dengan survei pertama untuk item ini adalah 20 tahun yang lalu. Ya. Jadi angkanya kurang lebih 74 ke 70. Jadi ada memang perbedaan lebih sedikit dari ujung ke ujung, tapi itu dekat lah, perbedaannya tidak terlalu besar. Kemudian melaksanakan ajaran agama, gitu ya, hampir semua merasa masyarakat tidak takut melaksanakan agama, tapi kita pernah di survei 2009 itu sampai 95% orang menilai tidak takut untuk melaksanakan agama. Tapi sekarang itu tertinggi survei terakhir 83. Sempat yang terendahnya adalah 75. Ini pada Juli 2014. Ini. Jadi ini pas setelah pemilu nih, Bung Saidiman. Orang takut melaksanakan agama, gitu ya. Karena pemilu kemudian banyak berkaitan dengan agama waktu itu ya. Jadi ada rasa tidak aman, tidak nyaman dan seterusnya kayak begitu, dan rasa beragama menjadi tidak bebas karena dikait-kaitkan dengan politik. Kelompok ini mendukung siapa, kelompok yang lain mendukung siapa, kira-kira begitu Bang Saidiman. Jadi keadaan ini, jadi overall sebenarnya setelah 25 tahun kita mengalami reformasi, Bung Saidiman, menurut penilaian publik secara keseluruhan kita tidak mengalami perbaikan di dalam pelaksanaan demokrasi dari komponen-komponen tadi. Banyak komponen-komponen yang belum pulih. Belum pulih ke posisi sebelum pemilu 2019. Jadi 4 tahun terakhir itu mengalami pemburukan. Bisa jadi karena pandemi. Pada masa pandemi kan ada banyak pembatasan kayak gitu, Bung Saidiman. Jadi dan ini semua komponen terkait dengan kebebasan sipil. Iya, kebanyakan kebebasan sipil, dan itu ada aspek liberal tadi. Kalau pakai VDM ya. Di mana ada perlindungan terhadap hak-hak minoritas, kebebasan bagi minoritas dan seterusnya semacam itu, equality before the law dan sebagainya, itu Bung Saidiman. Pak Saiful, artinya beberapa komponen dari kebebasan sipil ini mengalami kemunduran ya beberapa tahun terakhir. Tetapi kembali kepada pertanyaan awal saya, Pak Saiful, tadi di awal saya mengatakan bahwa ada temuan dari Stefan Foa dan Yasha Maung itu yang melihat prospek demokrasi di negara-negara yang kampiun demokrasi seperti Amerika Serikat dan Eropa itu agak bermasalah karena mereka temukan dukungan pada demokrasi pada kalangan yang lebih muda itu lebih rendah dibanding yang kalangan lebih tua. Nah, di kita sendiri bagaimana, Pak Saiful? Itu pertanyaan yang sangat penting karena kenapa itu di highlight ya, dipublish di jurnal demokrasi. Tentang prospek demokrasi, masa depan demokrasi, ditafsirkan kemungkinan akan buruk, artinya dukungan terhadap demokrasi makin lemah, karena ditemukan bahwa di negara-negara maju, komitmen terhadap demokrasi pada generasi yang muda, itu lebih rendah daripada generasi yang senior, yang lebih tua, kira-kira gitu, Bung Saidiman. Sementara masa depan akan diisi oleh generasi muda ini. Nah, generasi muda diperkirakan akan mengisi kehidupan politik di masa depan dengan komitmen demokrasi yang rendah. Dan oleh karena itu demokrasi bisa terancam, kira-kira begitu Bung Saidiman, pada masa yang akan datang. Nah, bagaimana dengan di kita? Ini menarik, dari survei, setidaknya ini survei terakhir yang kita lakukan pada bulan Mei, Bung Saidiman, ya, setelah kita mengalami demokrasi sekitar 25 tahun, saya khusus memberikan perhatian pada
apa namanya kelompok umur ya. Tadi pertanyaan Anda, apakah generasi muda punya komitmen terhadap demokrasi? Nah, kita lihat bahwa komitmen terhadap demokrasi pada generasi yang berumur 25 tahun ke bawah itu 65% ya, yang merasa walaupun tidak sempurna itu baik, kira-kira begitu. Umur 26 sampai 40 itu 68. Jadi tidak berbeda secara signifikan Bung Saidiman. Artinya kelompok milenial yang berumur 40 ke bawah itu punya komitmen pada demokrasi yang tidak berbeda banyak dengan generasi yang di atasnya. Misalnya generasi yang senior ini yang 55 tahun itu 67 Bung Saidiman. Jadi kurang lebih sama. Jadi dalam soal komitmen terhadap demokrasi di kalangan anak muda maupun yang senior itu kurang lebih sama. Tidak terjadi perbedaan yang signifikan, Bung Saidiman ya. Nah, orang yang pro otokrasi di sini kelihatan agak jauh, agak tinggi gitu ya. Tapi secara statistik sebetulnya ini tidak terlalu signifikan. Kira-kira begitu. Nah, itu. Jadi kalau ditanya apakah generasi muda di Indonesia itu kurang komit terhadap demokrasi? Ada perbedaan tapi tidak signifikan. 65, 68, 81 memang ini tinggi untuk kelompok umur 41 sampai 55. Gitu ya. Tapi dibandingkan yang lebih senior dari itu, umur 55 ke atas itu 67. Yang itu artinya antara yang paling tua dengan yang paling muda tidak terlalu berbeda secara signifikan. Itu Bung Saidiman ya. Nah, kemudian bagaimana dengan penilaiannya terhadap kinerja demokrasi? Nah, penilaian terhadap kinerja demokrasi di kalangan yang muda itu sangat rendah. Jadi 51 dibanding yang senior itu 66. Jadi ada indikasi bahwa kalangan muda itu punya komitmen terhadap demokrasi tapi juga demanding. Lebih banyak menuntut terhadap pelaksanaan demokrasinya. Jadi yang merasa puas dengan pelaksanaan demokrasi di kalangan muda itu jauh lebih rendah dibanding yang lebih senior. Jadi ke depan demokrasi kita dari sisi komitmen itu mungkin tetap stabil, tapi tuntutan bagaimana demokrasi harus dilaksanakan menjadi sangat besar. Oleh karena itu, pelaksana demokrasi, para elit yang akan mengisi demokrasi tersebut akan berhadapan dengan generasi yang kritis ini. Inilah yang kita bisa sebut sebagai generasi yang kritis. Nah, kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya sebagai sumber yang penting, Bung Saidiman, ini orang yang punya komitmen terhadap demokrasi di kalangan pendidikannya hanya SD hanya 68, yang perguruan tinggi 75. Jadi semakin tinggi pendidikannya, komitmen terhadap demokrasi makin tinggi juga, kan gitu. Kita punya pikiran ke depan tingkat pendidikan masyarakat kita kan akan makin baik, ya kan? Nah, oleh karena itu komitmen terhadap demokrasi juga akan semakin kencang ke depan. Bagaimana dengan pelaksanaannya? Sama, pelaksanaannya rendah. Orang yang puas, yang pendidikannya tinggi cenderung tidak puas dengan pelaksanaan demokrasi, gitu ya. Mayoritas tidak puas dengan pelaksanaan demokrasi di kalangan orang yang berpendidikan tinggi, kira-kira begitu. Beda dengan pendidikan SD, yang puas 61, yang tidak puas hanya 26. Artinya apa? Artinya ke depan nanti kalau pendidikan kita dan diperkirakan akan terjadi perubahan, jumlah orang yang berpendidikan lebih baik akan lebih banyak. Maka komitmen terhadap demokrasi makin kuat. Tapi demand terhadap pelaksanaan demokrasi akan semakin kritis, akan semakin nuntut, tidak mudah untuk puas dengan apa yang dilaksanakan atau dicapai, bagaimana demokrasi dilaksanakan dalam negara kita. Inilah pendidikan menentukan demokrat kritis, Bung Saidiman. Dan itu kalau dihubungkan dengan kelompok umur adalah generasi yang muda. Jadi yang muda dan berpendidikan, gitu ya, itu punya komitmen yang kuat terhadap demokrasi di satu sisi, tapi juga menuntut lebih banyak bagaimana demokrasi harus dilaksanakan dalam negara kita. Dan itu sehat ke depan demokrasi kita kemungkinannya, Bung Saidiman. Pak Saiful, ini menarik sekali datanya. Jadi tadi kita lihat, kalau kita lihat secara umum komitmen terhadap demokrasi masyarakat kita itu masih cukup tinggi, sekitar 70%, walaupun fluktuasi tetapi masih sangat tinggi ya. Kita pernah 56% beberapa tahun yang lalu. Kemudian
terkait dengan evaluasi terhadap bagaimana demokrasi dijalankan memang lebih rendah dibanding tadi komitmen pada demokrasi, tetapi ini wajar di berbagai negara demokratis juga demikian. Lalu kemudian tadi juga disampaikan beberapa temuan SMRC tentang kondisi kebebasan sipil kita, beberapa item tadi ada perubahan ya beberapa tahun terakhir, terutama sejak 2019 ada penurunan dalam berbagai macam item kebebasan sipil itu relatif mulai berubah, tetapi belum sepenuhnya kembali ke kondisi sebelum 2019, sebelum peristiwa Mei 2019, di mana terjadi kerusuhan pasca penetapan hasil pemilu oleh KPU. Lalu kemudian tentang prospek demokrasi ke depan, ini juga menarik temuannya, bahwa ternyata anak-anak muda kita tidak cukup berbeda dengan kelompok tua dalam hal komitmen terhadap demokrasi, tetapi pada kalangan muda ini tuntutan pelaksanaan demokrasi agar lebih baik itu lebih kuat, mereka lebih kritis juga pada kelompok yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Karena itu tadi disimpulkan oleh Pak Saiful, kira-kira ke depannya kalau kita melihat data ini, komitmen pada demokrasi kita tidak akan punya masalah, masih relatif stabil, tetapi tuntutan dari masyarakat ke depan terhadap bagaimana demokrasi dijalankan itu akan lebih besar, karena akan muncul generasi-generasi yang lebih kritis, demokrat kritis istilahnya ya, kalau kita pakai istilah Pak Saiful di dalam bukunya ya. Oke, terima kasih banyak. Saya kira demikian kesimpulan dari bedah politik kita kali ini. Kita akan ketemu kembali di dalam program bedah politik SMRC TV selanjutnya. Terima kasih.